Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tita Rasdianti, PPG dalam jabatan 2021, Angkatan 2 Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta, dengan nomor PPG 3211340000971 dan NIM PPG 213212457. Pada hari ini, Senin, tanggal 29 November 2021 akan melaksanakan praktik uji kinerja. Selamat menyaksikan. Pagi.
apa? Dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan cara kita belajar, kita akan menjadi pintar. Kalau kita pintar, kita tidak akan bisa dibodohi oleh orang lain. Ya, diantaranya itu. Kemudian, kalian masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Ingat. Tentang apa? Tentang cita-citaku menjadi anak yang soleh. Nah, di dalam materi itu kita itu harus bersikap jujur supaya disayang siapa? Disayang Allah, disayang teman, disayang ibu. Nah, selain itu kita juga harus hormat kepada orang tua dan guru. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang bulan Ramadan yang indah. Siapa yang merindukan bulan Ramadan? Cung. Iya, kita semua merindukan bulan Ramadan ya. Ibu pengen tahu, tahun kemarin siapa yang tamat puasanya? Ya, ada yang tidak tamat? Kenapa? Sakit? Ya, mudah-mudahan tahun depan kita semua bisa melakukan puasa full tamat 1 bulan ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu menunaikan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam, menunjukkan hikmah puasa Ramadan sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengetahui hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Nah, jadi nanti setelah kita pelajari, mudah-mudahan tahun depan kita bisa melaksanakan puasa Ramadan full 1 bulan ya, tanpa ada bocor 1 hari. Nah, kita sebelum ke materi, Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian simak videonya baik-baik. Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan atau akan menyuruh kepada siapa saja yang berani nanti untuk menceritakan lagi apa isi videonya ya. Kalian simak videonya. Nah, ini. Sari-sari, makan dahaga, enak banget. Segernya. Perhatikan. Rara, Kansa, kamu ngapain sih? Dari tadi makan sirup sama teh, bikin Rara haus. Iya, kayaknya dari tadi sirup-sirup terus. Pasti ini tanda-tanda. Tandanya kita sebentar lagi akan puasa Ramadan. Yeay, Ramadan berhasil. Tapi kalau lagi puasa, nonton iklan batal ya? Batal. Hah? Batal? Kan cuma nonton. Ya kalau habis nonton iklan sirup, terus langsung minum, ya batal lah. Kalau bulan puasa, kenapa banyak iklan sirup sih? Itu namanya godaan, Kak. Kalau gitu, selama bulan puasa, Rara nggak mau nonton TV. Wah, bagus dong, Ra. Kalau puasa kalian tulus karena Allah, pahalanya insya Allah jadi berlimpah. Ya. Kalau gitu, Rara harus berlatih. Sudah menyimaknya? Siapa yang bisa? Tadi video itu menceritakan tentang apa? Ya, tentang belajar puasa. Ya. Rara masih usia 5 tahun, tapi dia mau belajar puasa. Ketika mamahnya bilang puasanya itu berapa jam? 13 sampai 14 jam. Apa yang Rara lakukan? Rara mengeluh ya. Rasanya Rara tidak akan kuat puasa selama 13
dan lapar, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, sampai maghrib. Ketika ada azan maghrib baru kita boleh makan, boleh berbuka puasa. Selanjutnya lihat, ibu akan membuka PowerPoint. Nah, bulan Ramadan yang indah. Nah, puasa rukun Islam yang keberapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Rukun Islam yang keempat. Yang pertama, syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Jadi puasa itu termasuk rukun Islam yang keempat. Nah, kemudian mengapa kita harus berpuasa? Ada yang tahu? Nah, karena kita diperintahkan berpuasa itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, jadi ingat nanti kalau ditanyakan surat yang memerintahkan puasa yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Kalian itu apa itu takwa? Takwa ialah melakukan semua perintah Allah dan menghindari semua larangannya. Nah, apa arti puasa? Apa itu puasa? Ada yang tahu? Puasa adalah apa? Siapa yang berani membacakan? Ayo, siapa yang berani? Vina baca. Puasa dalam bahasa Arab disebut sahur atau siam, artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Ya. Sedangkan puasa menurut ajaran Islam adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Nah, itu. Jadi, puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, menahan nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bersemangat. Contoh, lagi puasa, haus, minum segelas, batal tidak? Batal. Karena puasa itu harus bisa menahan minum, menahan haus, menahan lapar. Ya. Kemudian ketika puasa marah, Bayu marah, Kawina, batal tidak puasanya? Batal. Jadi dalam puasa itu harus bisa menahan nafsu, ya. Kemudian, sedangkan puasa menurut ajaran Islam adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya. Yang tadi yang membatalkannya itu nih, makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat, ya. Membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari kita itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, harus menjaga nafsu, ya. Dengan niat dan beberapa syarat. Jadi kita juga harus membaca niat puasa. Nah, kemudian ini ketentuan puasa. Dalam ketentuan puasa ada syarat
lagi puasa, kita jangan melanjutkan minum kembali, langsung di stop. Setelah kita lupa itu stop, kita tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum lagi. Ya, begitu ngerti? Ngerti. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Apakah ketika kita pergi sedang puasa, kita pergi ke Sumedang contohnya, kemudian muntah, itu kan tidak disengaja ya muntahnya, berarti itu kan tidak batal. Tetapi yang batal itu yang disengaja, misalkan ininya dicolok ininya, dirojok supaya muntah, jadi muntahnya itu disengaja. Nah, itu yang membatalkan puasa. Kemudian datang bulan atau haid, itu datang bulan itu untuk perempuan ya, biasanya perempuan yang sudah haid itu tidak bisa melakukan puasa full sebulan karena biasanya dalam sebulan itu suka ada haid. Hilang akal atau gila, nah itu bisa membatalkan puasa. Kemudian murtad atau keluar dari agama Islam, itu juga bisa membatalkan puasa. Kemudian hal yang merusak puasa. Apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Contoh, perbuatan tercela adalah berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar dan sebagainya. Itu akan mengurangi yang merusak puasa ya. Kemudian apabila seseorang sedang berpuasa tetapi melakukan perbuatan tercela, maka puasanya tetap sah namun tidak mendapatkan pahala. Jadi puasa nama sah tetapi tidak akan mendapatkan pahala. Nah, mungkin itu materi dari Ibu. Nah, sekarang Ibu akan, ini ada soal. Ibu akan baca dulu soalnya ya. Per, saya melihat wajahmu kurang ceria hari ini. Ada apa? Sapa Ali. Kamu kan tahu Ali, sekarang ini bulan Ramadan. Saya sedang berpuasa. Jawabnya. Oh, kamu sedang berpuasa. Baguslah. Tetapi kenapa kamu kelihatan begitu lemas? Ali. Saya katakan kepadamu sejujurnya, tahun ini saya berniat untuk melaksanakan puasa penuh 1 bulan. Sebelumnya puasa saya tidak pernah penuh 1 bulan. Biarlah saya lapar dan kelihatan lemas, asal Allah sayang sama saya. Lanjut Peri. Niatmu bagus sekali Per. Selama ini saya melaksanakan puasa penuh 1 bulan karena berharap kasih sayang Allah timpal Ali. Nah, dari cerita ini silahkan kalian, pelajaran apa yang kamu peroleh dari cerita ini ya. Jadi barusan setelah Ibu baca kan, nah Ibu udah baca, kemudian apa pelajaran yang kamu peroleh dari cerita yang Ibu bacakan. Silahkan kalian berdiskusi bersama teman kalian. Nah, nanti untuk kelompok 1 bisa ditulis jawabannya di sini ya. Ibu kasih waktu 2 menit. Silahkan kerjakan, dimulai dari sekarang. Silakan berdiskusi, apa tanggapannya, apa pelajaran dari cerita ini. Ada yang sudah?
supaya anak-anak mereka lebih bersemangat, para orang tua memberikan rawat bagi anaknya yang dapat menjalani puasa full selama 1 bulan penuh. Nah, jadi meskipun kita terlihat lemah di hadapan manusia, tetapi yang penting kita ikhlas menjalankan puasa untuk mendapatkan pahala ya. Jadi nanti ketika bulan Ramadan datang, kita sambut bulan Ramadan dengan penuh gembira dan kita lakukan puasanya dengan penuh semangat, dengan banyak hal-hal yang positif kita lakukan. Contohnya kita baca Al-Quran, tadarus ya, berbuat baik kepada teman ya. Kemudian selanjutnya ibu akan memberikan LKPD untuk mengetahui sejauh mana selama dari awal pelajaran sampai akhir kalian itu memperhatikan atau tidak. Ketika kalian memperhatikan, kalian pasti bisa menjawab soal-soal yang ibu berikan. Silakan isi ya. Silakan ibu kasih waktu 3 menit. 2 menit untuk mengisi LKPD-nya. Sudah? Kalau sudah, kita samakan jawabannya. Untuk nomor 1, silahkan baca. Siapa? Dadit, silahkan. Menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari debit varian hingga terbenam. Matahari merupakan pengertian Pengertian apa? puasa. Pengertian puasa, betul. Nomor 2. Di bawah ini yang bukan merupakan syarat wajib puasa adalah Apa jawabannya? orang Ya. Silakan nomor 3, siapa yang berani? Ini tak sok. Syarat penyertaan di bawah ini 1. Sholat 2 berakal ilmu wajib 4. Suci dari kategori wanita 5. Dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Ya, berarti isinya apa? Ya, setelah ibu cek berarti kalian dari awal sampai akhir itu betul-betul memperhatikan pelajaran pada hari ini sehingga kalian bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh ibu. Oke. Nah, dari awal sampai akhir ibu pengen tahu siapa yang bisa menjelaskan lagi. Kita itu belajar apa saja? tentang pengertian puasa. Ya, tentang pengertian puasa. Apalagi? Iya, tentang syarat wajib puasa. Apalagi? Rukun puasa. Tentang rukun puasa. Apalagi? Hal yang membatalkan puasa. Hal yang membatalkan puasa. Kemudian, Hal yang merusak puasa. nah, hal yang merusak puasa. Kalian kan sekarang sudah tahu ya pengertian puasa. Apalagi? Syarat sah puasa, syarat wajib puasa. Apalagi? Rukun puasa, yang membatalkan puasa, yang merusak puasa. Nah, di tahun depan kan akan ada puasa lagi. Di tahun depan silahkan yang kalian tahu sekarang itu praktekkan, ya, praktekkan. Mungkin tahun kemarin tidak tahu kalau misalkan minum itu tidak membatalkan puasa. Sekarang kan sudah tahu. Oleh karena itu berarti dari mulai terbit fajar sampai terbitnya matahari itu kita tidak boleh makan dan minum. Jadi
mudah-mudahan nanti semuanya kelas 5 sehat ya. Jadi semuanya bisa hadir. Nah, sebelum pulang, Ibu akan mengingatkan kembali karena sekarang masih COVID, kalian harus terapkan protokol kesehatan dengan cara memakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak ya. Silakan bereskan bukunya sebelum pulang, rapi-rapi dulu.